Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Jumat malam hari ini tanggal 19 Januari 2024. Waktu begitu cepat Bapak Ibu Saudara semua saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Dari hari demi hari terus kita berjalan bersama dengan Yesus. Ini sudah hari Jumat, besok sudah Sabtu, besok lusa dan Minggu lagi. Kita beribadah kepada Tuhan tiap hari, tiap saat. Hidup ini bagi Kristus, sebab Dia sentral hidup kita. Kita bisa bernafas, bisa sehat, bisa beraktivitas. Saya senantiasa sehat, bisa terus membaca firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Ini kita cinta Yesus Bapak Ibu. Dasarnya baca firman Tuhan, cinta Yesus, supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga bersama Yesus. Tidak ada kerinduan lain buat kita. Kita merindu berjumpa dengan Yesus. Ikuti aturan dari Yesus, yaitu baca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah dalam nama Yesus. Juga saya menyanyi bilurnya bilur Yesus. Karena malam hari ini kita baca Markus pasal 1 ayat 29 sampai 45. Itu bicara Yesus sembuhkan setiap orang yang sakit, disembuhkan sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus penuh dengan doa dan beritakan Injil. Ada 3 poin ini. Yesus sembuhkan setiap orang sakit dan berdoa dan beritakan Injil. Dan yang satu lagi saya tambahkan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang kita terima dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Puji Tuhan, apabila di antara Bapak Ibu ada yang sakit, ada saudara atau famili, siapapun yang malam hari ini kita berdoa untuk kesembuhan ilahi. Karena bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Saya sejak jadi hamba Tuhan sampai detik ini tidak pernah sakit. Karena apa? Karena Tuhan Yesus penyembuh kita. Tuhan Yesus ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Setiap orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Dan Yesus tidak pernah sakit. Apapun yang dilakukan oleh Yesus mendatangkan mujizat. Dan kita semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau setia, datang dengan iman. Bapak Ibu bagian yang sakit taruh dengan tangan kanan. Tangan kanan taruh di bagian yang sakit. Dan kalau ada minyak, silakan dengan minyak urapan Tuhan. Saya mau berdoa. Saya percaya Tuhan hadir bersama kita. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Berdoa dengan iman, percaya kepada Yesus. Yesus hadir malam hari ini. Yesus sembuhkan yang sakit. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Bilurnya, bilur Yesus, bilur Yesus sangat ajaib. Amin, haleluya. Bilurnya, bilur Yesus, semua sakit disembuhkan Tuhan. Saya percaya Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat. Dalam nama Yesus disembuhkan semua sakit. Bilur Yesus, bilur
Yesus, bilur Yesus sangat dahsyat ajaib. Bilur Yesus, bilur Yesus, semua sakit disembuhkan Tuhan. Saya percaya Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat, semua sakit disembuhkan Tuhan. Haleluya. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mari percaya, ikut Yesus, ikut Yesus, sungguh ajaib. Haleluya. Hidup kita diberkati, yang sakit disembuhkan Tuhan. Percaya pada Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bilur Yesus, bilur Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya lah yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku, dan ampuni segala dosa kami Bapa. Sebentar malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami cinta Tuhan Yesus, kami cinta firman-Mu. Mujizat terjadi Bapa. Kami sudah bernyanyi dan berdoa, yang sakit disembuhkan Bapa. Tolong malam hari mujizat terjadi. 2000 tahun yang lalu kami sebentar baca firman Tuhan, semua yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib nyata Bapa. Engkau berfirman Bapa, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itulah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, dan percaya dengan iman Bapak Ibu. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Karena Tuhan itu ajaib, Dia dahsyat. Bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Yang penting percaya kepada Tuhan, Dia ajaib. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit sampai saat ini, saudara. Benar. Ya, COVID tidak ada pernah menyerang saya dan sama keluarga. Senantiasa dikasih kesehatan. Kalau seandainya ada batuk-batuk pilek wajar, itu sedikit-sedikit, tapi sembuh. Yang penting tidak pernah berbaring saya di rumah sakit, barang tidur, tidak bisa pelayanan. Mana? Saudara lihat ini. Pernah absen saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Tidak bisa. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Ini membuktikan Yesus itu hidup. Dia dahsyat, Dia ajaib. Mari kita mau cinta Yesus, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, jadi orang Kristen tenanan, jangan Kristen-Kristenan. Kristen tenanan yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Ya, kita ikuti jejak Yesus. Kita mau baca Markus 1:29 sampai 45, demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Nah, jadi saudara, kalau ada bapak ibu ya ada yang sakit, bisa hubungin bapak gembala, bapak pendeta, atau siapa. Ini seperti ini, lihat ini.
Semua yang ibu mertua Petrus, Simon Petrus yang terbaring karena sakit, mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus nih. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Dibikin jemaat, saudara, kalau ada yang sakit, saudara peduli sampai kepada Bapak Gembala. Saya sendiri kalau sudah dapat berita orang sakit, saya pasti datang, saudara. Pasti datang, ya. Karena saya cinta Yesus dan saya mengikuti jejak Yesus. Dan apa Yesus lakukan? Ya, lihat ini, ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu nyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Oh, dahsyat gak? Semua yang sakit di bumi mertua Petrus disembuhkan sama Tuhan. Dan setelah sembuh harus melayani Tuhan. Ini lihat ini. Ibu ini. Kemudian perempuan itu melayani mereka, melayani Tuhan. Jadi banyak orang-orang disembuhkan sama Tuhan sudah lupa sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi mari kita semua ditolong sama Tuhan. Jangan lupa harus melayani pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat yang aktif, ambil pelayanan doa, pelayanan mungkin besuk, lawatan kepada jemaat, semua itu ambil bagian di dalam pekerjaan. Jadilah jemaat yang aktif. Jangan menjadi jemaat yang pasif, hanya minta berkat-berkat saja, tapi Bapak Ibu tidak pernah melakukan untuk Tuhan Yesus. Lakukan semua untuk Tuhan Yesus. Seperti ini Ibu mertua Petrus, disembuhkan, perempuan itu melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terus berikutnya, menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Coba ini saudara, malam hari pun Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit, termasuk orang yang kena kerasukan setan. Berarti di sini kasih Tuhan luar biasa. Oh, saya menangis saya baca ini. Yesus baiknya luar biasa. Ampun, ampun, Yesus luar biasa. Semua yang sakit disembuhkan. Pantesan saya puji Tuhan tidak pernah sakit. Bapak Ibu saya percaya, kalau saudara setia sama Tuhan, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya, sama saudara seperti saya. Kita semua para hamba Tuhan sama. Mujizat Tuhan semua disembuhkan, diberikan kesehatan. Saya yakin semua tiap hamba Tuhan, semua kita anak Tuhan diberikan sehat dalam nama Yesus. Rohani sehat, jasmani sehat, dan hidup dengan kesehatan untuk memuliakan Tuhan. Ya, berikutnya saya mau baca ayat 33. Maka berkumpul seluruh penduduk kota itu depan pintu, yang menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan berbicara sebab mereka mengenali. Wah, coba saudara, setan pun mengenal Tuhan. Banyak orang-orang cuma mengenal Tuhan tapi tidak taat. Saya sudah sampaikan Yakobus pasal 2:19, setan gemetar sama Tuhan. Dan kita manusia tidak gemetar berani sama Tuhan. Maka melalui firman Tuhan, mari kita mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan taat. Ini penting, percaya dan taat. Bukan percaya tok orang Kristen itu. Percaya kepada Yesus dan taat. Apa yang Tuhan firmankan, ayo kita lakukan. Yaitu tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau Bapak Ibu sakit, ayo taat. Sampaikan kepada hamba Tuhan. Sampaikan dengan saudara. Kalau saudara tidak sampaikan dengan hamba Tuhan, enggak apa-apa. Doa dengan iman. Percaya kepada Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Ya. Jadi kita tidak, pendeta bukan juru selamat, pendeta bukan penyembuh, pendeta bukan saya, bukan penyembuh. Tapi Tuhan Yesus penyembuh. Dia ajaib. Yang penting saudara datang dengan iman, percaya kepada Tuhan. Terus kedua, melayani Tuhan. Seperti Bu Marto tadi, melayani Tuhan. Ya. Dan ketiga, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, jangan lupa, ya taat itu penting. Orang Kristen kalau tidak taat itu bohong, ya, palsu. Orang Kristen palsu kalau tidak taat kepada firman Tuhan. Kristen sejati adalah ikut pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. 5 karakter itu saya mau sampaikan. Ini Kristen sejati. Dia mau cinta Yesus, vertikal horizontal. Ya, cinta Yesus bukan vertikal tapi horizontal. Aplikasi dengan sesama. Kedua, taat, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, semua perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Ya, itu namanya bukti taat. Dan ketiga, harus rendah hati. Bohong saudara kalau tidak ada nanti sombong. Nggak ada artinya semua itu kalau sombong. Dilawan sama Tuhan. Para hamba Tuhan, anak Tuhan harus rendah hati. Saya rendah hati. Benar nih saudara. Saya mau ikuti firman Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh. Kita mau rendah hati. Dan keempat, memiliki sifat setia. Harus setia. Setia vertikal, horizontal. Kepada suami, istri setia. Pokoknya kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada jemaat setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan. Sebab Yesus adalah sumber kebenaran. 5 karakter itu. Beriman, taat kepada Tuhan. Iman bagian daripada ketaatan. Karena firman Tuhan, percayalah kepada Yesus. Taat, percaya kepada Yesus. Dan lakukan perintah Tuhan. Sehingga kehidupan kita diberkati. Terus berikutnya, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Oh, Yesus rajin berdoa pagi-pagi, benar Tuhan. Ya, berdoa. Ya, saya sendiri puji Tuhan, saya nanti malam ini sebentar lagi saya tidak tidur tuh saudara ya. Sampai nanti pagi-pagi bagaimana berdoa berlutut sama Tuhan. Karena memintakan firman Tuhan melalui YouTube. Mari kita rajin berdoa. Jangan malas berdoa saudara ya. Karena doa diberkati oleh Allah. Bersekutu dengan Tuhan ya. Ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau, semua datang kepada Yesus. Mari kita tiap hari, tiap saat kita mau cari Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mari kita mencari Yesus selalu. Terus jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Mari berikutnya kita beritakan Injil. Injil artinya kabar baik. Beritakan tentang Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia juru selamat, tidak yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Beritakan Injil kerajaan Allah. Ayat 40. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Dan sifat hati dari Tuhan, yaitu memiliki kasih. Mari kita belajar di sini, memiliki kasih, ya, peduli satu sama lain. Dan buktikan seperti tadi saya sampaikan, milikilah cinta kasih, karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Terus berikutnya ayat 42 ya, segitu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk mentahirkanmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45 yang terakhir. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dan dari segala penjuru. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Markus pasal 1, besok lanjut pasal 2. Dan yang terakhir penting di sini saudara. Perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkan untuk pentahiranmu. Jadi kalau saudara sembuh, saudara bisa bersaksi, saudara beritakan Injil di sini, beritakan Injil, bersaksi. Ya, Tuhan memang larang, maksudnya Yesus melarang ini. Bukti Yesus itu rendah hati, tidak mau pamer-pamer Yesus itu. Tapi Tuhan mau supaya kita bersaksi dan mengucap syukur. Jangan pernah ngomel. Kalau Tuhan sudah tolong kita, bersyukur sama Tuhan. Jadilah orang yang suka bersyukur sama Tuhan, saudara. Jangan pernah ngomel, nuntut Tuhan, minta kesembuhan. Tapi ngomel terus jangan. Belajar kita bersyukur. Oleh itu mari, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Berdoa. Kalau ada yang sakit, percaya dengan iman, pasti sembuh dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan percaya, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan selalu ucap syukur, rajin berdoa. Beritakan Injil, menjadi saksi buat Kristus. Cari banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Dan hidup kita diberkati sangat. Melangkah dengan iman, kalau ada bagian sakit, mari kita berdoa. Saya percaya, dalam nama Yesus, Tuhan hadir bersama kita. Percaya, Yesus sanggup sembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yesus hadir malam hari ini. Setiap Bapak Ibu, doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Disembuhkan Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat, dan beritakan Injil, dan rajin berdoa, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup kita serupa dengan Kristus. Nanti kelak kita berjumpa dengan Bapa kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel. Amin.